Kembali lagi bersama Mr. Mitras di pembelajaran tematik level 6. Apa kabarnya anak-anak Mr. sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini Mr. akan membahas tentang rangkaian listrik. Ya, kita ketahui bersama barang-barang elektronik di rumah kita, juga barang-barang yang ada di sekolah kita, ataupun mungkin di gedung pertemuan di wilayah kalian, di masjid, di musola dan sebagainya, sangat maklum adanya menggunakan barang-barang elektronik yang semuanya itu bisa atau dapat menyala dengan bantuan tenaga listrik tentunya. Nah, kita ketahui bersama juga sumber-sumber listrik itu berbagai macamnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah contohnya baterai, ya, baterai yang ukurannya kecil, ya, seperti seukuran seperti ini, itu biasanya harganya murah, mungkin hanya 2.000 dan sebagainya. Ada juga baterai yang harganya bisa mahal, seperti baterai-baterai handphone kalian, ya, itu berbahan lithium dan sebagainya, itu mahal. Ada juga mungkin baterai tapi ukurannya cukup besar, contohnya pada kendaraan kalian, biasa disebut akumulator atau biasa disebut aki, ya, tapi bukan kakek-kakek ya maksudnya, itu biasa hanya sebutannya aja, tulisannya akumulator, ya, seperti ini. Tadi kita sudah mengenal sumber tenaga listrik. Ya, yang pertama tadi ada baterai. Yang kedua ada akumulator. Biasanya disingkat ACU, double C, atau kalau bahasa Indonesia sehari-hari biasa disebut aki. Nah, ini sumber-sumber listrik yang biasanya kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak. Ya, ada juga sumber mungkin langsung dari gardu PLN juga ada. Itu yang biasanya di rumah-rumah kalian untuk menyalakan lampu, televisi, lemari pendingin, mesin cuci dan sebagainya. Karena memang tenaganya lebih besar. Tapi kalau seperti ini biasanya tenaganya lebih kecil, ya, atau setrumnya, tingkat setrumnya lebih kecil. Oke, baik, kita kembali ke judul yang tadi Mister sampaikan. Kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Bagi kalian ini sudah tidak asing lagi, ya. Kenapa? Karena di level-level sebelumnya kalian sudah mempelajari ini, rangkaian listrik. Pasti juga kalian sudah hafal apa saja itu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik yang kita ketahui bersama ada 3. Yang pertama seri, yang kedua paralel, yang ketiga gabungan antara seri dan paralel. Ya, sebenarnya di rumah kita pun seperti lampu-lampunya itu biasanya rangkaiannya paralel. Apa sih bedanya rangkaian seri dengan paralel? Oke, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama rangkaian seri, ya. Rangkaian seri ini bisa juga disebut rangkaian satu arah. Jadi cuma satu arah. Ya. Kalau kalian melihat gambar rangkaiannya memang hanya satu arah saja. Contohnya misalkan Mister punya gambar seperti ini. Perhatikan semuanya. Biasanya simbol dari baterai, dan ini biasanya simbol dari kabel, ya. Terus bisa rangkaikan, ini kabelnya belok di sini, ya, ada bohlam atau lampu. Nah,
ini rangkaian satu arah atau biasa disebut rangkaian seri. Ya, insya Allah kalian sudah paham semuanya karena sudah mempelajari di level-level sebelumnya. Ya, satu arah. Jadi kalau kabelnya terputus, mau dari arah manapun, misalkan dari sebelah sini putus, tidak bersambung, maka otomatis lampunya tidak akan menyala. Dia harus nyambung dari ujung, ya, dari ujung nyambung terus ke baterai berikutnya. Kalau misalnya kalian memakai dua baterai atau dua sumber tenaga listrik, nyambung terus kabelnya ke bohlam yang satu, nyambung lagi ke bohlam yang dua, nyambung lagi ke kutub selatan baterai yang pertama, dan seterusnya. Ya, ini rangkaian seri. Jadi memang satu arah, ya, dari arah nanti balik lagi. Itu rangkaian seri, sangat mudah, sangat sederhana sekali. Berikutnya rangkaian paralel, ya. Ini Mister hapus saja. Oke, yang kedua kita rangkaian paralel. Bedanya kalau rangkaian paralel dia bercabang, ya. Jadi kalau salah satunya tidak tersambung tetap bisa menyala. Contohnya bagaimana? Kita lihat bersama ya. Di buku kalian juga ada ya. Kalian nanti bisa lihat di halaman 143 rangkaian seri dan paralel. Oke, misalkan ada dua baterai lagi kayak tadi saling bersambung. Oke, terus di sini dia bercabang bohlamnya. Nah, seperti ini. Bagaimana maksudnya yang tadi Mister sampaikan? Jika salah satunya terputus, dia tetap bisa menyala. Contohnya, misalkan terjadi putus kabel di sebelah sini, ya. Kalau terjadi putus kabel di sebelah sini atau putus sambungannya di sebelah sini, maka yang tidak menyala hanya lampu yang ini saja yang tidak menyala. Yang ini tetap menyala. Ya. Sebaliknya pun demikian. Misalkan terputus kabelnya. Misalkan di sebelah sini deh, biar agak beda. Nah, maka lampu ini saja yang mati, lampu yang ini tetap menyala. Ya, ini keunggulan dari rangkaian paralel daripada rangkaian seri. Kalau rangkaian seri betul-betul harus bersambung, ya, harus bersambung. Biar semua lampu, misalnya lampunya ada 3 atau ada 10, harus bersambung semuanya agar semua lampu tetap menyala. Tapi kalau rangkaian paralel, misalkan bisa tambahin lagi, boleh nggak? Boleh, bisa tambahin lagi di sini deh. Ya, ada 3 lampu. Nah, terus kita masih pakai yang tadi, misalkan terputus di sini, maka yang menyala mana? Nih, 2 lampu ini tetap menyala. Ya, jadi hanya kabel atau sambungan lampu kedua, ini misalkan kita anggap lampu 1 ya, yang 1 ini lampu 2, yang 2 ini lampu 3, yang 3. Hanya lampu 2 saja yang mati atau tidak menyala. Sedangkan lampu 1, lampu 3 insya Allah akan tetap menyala. Kenapa? Karena dia tersambung terus, ya, tersambung kabelnya ini ke kutub utara baterai, juga tersambung ke kutub selatan baterai. Berikutnya juga lampu 3 juga sama. Dia terhubung ke kutub utara baterai, juga tersambung ke kutub selatan baterai. Sedangkan lampu 2 kenapa mati? Karena tadi dia hanya tersambung ke salah satu kutub saja dari baterai, tapi ke kutub selatan baterai dia tidak tersambung. Kalian pasti ingat kan? Kalau ada kepala baterai pasti ini kutub utaranya, sedangkan buntutnya kutub selatan. Kalau ada kepalanya lagi berarti kutub utara dan ada kutub selatan. Dan rangkaian baterai ini tidak boleh sampai apa? Kutub utara bertemu dengan kutub utara atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan. Ya, bisa dipastikan tidak akan mengalir listrik di dalamnya. Dia harus tersambung kutub utara dengan kutub selatan. Ya, kalau kalian misalkan
Boleh nggak mister di tengah-tengah antara dua baterai ini tidak perlu pakai kabel, langsung bersambung saja? Boleh. Ya, langsung tumpuk baterainya. Asal pastikan dia persis tumpukannya. Karena kalau kalian perhatikan bagian selatan baterai itu dia agak cekung, nah. Bagian bawah selatan baterai agak cekung. Untuk apa? Biar pas untuk kepala kutub utara baterainya. Jadi dia akan tersambung. Jadi tanpa sambungan kabel pun, insya Allah kalau kalian susun baterai sampai 10, dia akan nyambung terus. Ya, seperti itu. Ini rangkaian paralel, ada plus minusnya tentunya. Berikutnya kita lanjut, kalian simak di halaman 144, rangkaian gabungan. Ya, rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Gabungan di sini maksudnya adalah baterainya pun dia ikut paralel juga. Nah, ikut paralel juga, terus juga lampunya pun ikut paralel juga. Atau bisa juga kita gabung jadi dua, misalkan lampunya ada yang seri, terus berikutnya paralel. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Tentunya semakin komplit gabungan serinya, berarti kebutuhannya semakin banyak. Kebutuhan apa? Kebutuhan baterai, kebutuhan kabel penyambungnya, dan kebutuhan bohlam lampunya. Jadi semakin rumit, tentu bahan-bahannya pun harus semakin banyak pula. Nggak bisa satu baterai saja atau satu bohlam saja. Kalau cuma satu baterai, satu bohlam, otomatis hanya bisa rangkaian seri. Ya. Jadi kalau kita ingin yang terstruktur banyak, otomatis baterainya banyak, lampunya atau bohlamnya pun harus banyak, kabelnya pun harus lebih panjang, ya, karena kita akan bersusun-susun. Oke. Kalau pada kalian halaman 144, nah yang selain bohlamnya tadi disusun paralel, juga baterainya. Nah, misalkan di sini ada baterai tambahan, ya. Nah, di sini tambah tadi misalkan lampu. Ini dua lampu boleh nggak bisa? Boleh, kenapa boleh? Ya. Di sini misalkan satu lampu aja. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kurang lebih prinsipnya sama seperti rangkaian paralel di awal tadi. Misalkan, jika terjadi putus kabel misalkan di sini. Nah, diputus kabel di sini. Kira-kira menurut kalian lampu mana yang tetap menyala ya? Ini kita namakan L1, lampu 1, L2, lampu 2, L3, lampu 3. Nah, misalkan ada putus kabel di sebelah sini yang ada X tadi. Kira-kira lampu mana saja yang tetap menyala? Ada yang bisa tebak? Oke, lampu 3 ya yang tetap menyala. Lampu 1 nyala atau mati? Mati juga. Karena dia lampu 1 dan lampu 2 ini terhubung secara seri. Artinya apa? Dia searah harus bersambung terus. Sedangkan lampu 1, lampu 2 dengan lampu 3 dia terhubung secara paralel. Jadi ketika ada putus kabel di sebelah sini, lampu 3-nya insya Allah akan tetap menyala. Tapi lampu 1, lampu 2 dua-duanya mati. Karena lampu 1, lampu 2 terhubung secara seri. Nah, begitu juga misalkan gini. Nah, ini jika putus kabelnya di sekitaran lampu. Bagaimana kalau putus kabelnya di sekitaran baterai? Nah, prinsipnya kurang lebih sama. Ya, prinsip seri dan prinsip paralel. Oke. Misalkan ini tersambung terus kabel di dekat lampu. Tapi rupanya terjadi putus kabel di area sekitar baterai, misalkan di sini. Nah, putus kabel di sebelah sini. Kira-kira lampu 1, lampu 2, lampu 3 semuanya menyala atau sebagian saja yang menyala? Kira-kira kalian punya jawaban sendiri? Oke. Jawaban yang tepat adalah insya Allah lampu 1 tetap nyala, lampu 2 nyala, lampu 3 nyala. Yang mati apa? Yang mati adalah aliran listrik dari baterai. Ini misalkan B1, baterai 1, B2, baterai 2, B3, baterai 3.
Yang mati hanya aliran listrik dari baterai 3 saja. Jadi kurang daya. Bisa saja tetap menyala, mungkin kurang terang, redup karena kurang aliran daya dari baterai ketiga. Ya, jadi yang tidak tersambung adalah justru aliran listrik dari baterai ketiga ini tidak tersambung. Tapi dari baterai 1, baterai 2 tetap tersambung. Ya, tetap bisa membuat lampu 1, lampu 2, lampu 3 tetap menyala selagi baterai tersebut mempunyai sumber daya listriknya atau belum habis sumber daya listriknya. Nah, inilah rangkaian paralel bermacam-macam, ya, seperti itu. Jadi kalian ketika nanti misalkan membuat praktik membuat rangkaian listrik, jadi betul-betul harus diperhatikan sambungan antar sumber listriknya yaitu baterai, terus juga sambungan penghubungnya berupa kabel, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rangkaian listrik, mau itu serial, paralel atau gabungan. Mudah-mudahan kalian paham semua ya, karena memang ini sudah pengulangan dari level-level sebelumnya. Insya Allah cukup sekian penjelasan dari Mister tentang rangkaian listrik seri, paralel maupun gabungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.